wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Pinsyafa Azia Putri, and welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol serta implementasi jaringannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol ini adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping di dalam jaringan, terutama pada switch yang memiliki lebih dari satu jalur. Kalau looping terjadi, data bisa berputar-putar tanpa henti dan menyebabkan jaringan jadi lambat bahkan down. Nah, STP ini memastikan jalur untuk digunakan tetap aman, tidak saling bertabrakan. Sini cara kerja dari STP sendiri itu adalah membentuk struktur tree, memilih root bridge, menghitung jalur terbaik, dan memblokir jalur lain. Jadi jalur terbaik itu akan digunakan, sedangkan jalur lain yang tidak diperlukan akan diblokir sementara agar tidak terjadi looping. Lanjut, di sini ada yang namanya looping. Looping dalam jaringan adalah kondisi di mana data berputar terus-menerus tanpa tujuan yang jelas, dan ini sangat berbahaya. Tapi kalau di pemrograman, looping justru digunakan untuk mengulang perintah secara otomatis agar lebih efisien. Jadi looping itu tergantung konteks, bisa baik atau buruk. Terus ada blocking port. Blocking port ini adalah port yang disengaja dinonaktifkan oleh STP agar tidak mengirim atau menerima data. Tujuannya supaya tidak terjadi looping di jaringan. Walaupun diblokir, port ini sebenarnya masih disiapkan dan bisa aktif kembali jika jalur utama mengalami gangguan. Di sini ada cost atau path cost. Jadi cost ini adalah nilai yang digunakan oleh STP untuk menentukan jalur mana yang paling baik. Biasanya jalur dengan kecepatan tinggi memiliki cost yang lebih kecil. Jadi STP akan memilih jalur dengan cost paling kecil karena dianggap paling cepat dan efisien untuk dilewati data. Lalu di sini ada yang namanya port. Port itu adalah port pada setiap switch yang menjadi jalur utama untuk menuju root switch. Port ini digunakan berdasarkan nilai cost paling kecil, jadi bisa dibilang root port adalah jalur tercepat yang dimiliki switch untuk terhubung ke pusat jaringan. Oke, di sini ada yang namanya root bridge. Root bridge ini adalah switch utama dari pusat dalam jaringan STP. Semua switch lain akan menjadi root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik. Jadi semua perhitungan jalur dalam STP selalu mengarah ke root bridge ini. Lalu di sini ada PPSTP atau Prevalence Spanning Tree. Jadi PPSTP ini adalah pengembangan dari STP yang memungkinkan setiap VLAN memiliki spanning tree tersendiri. Artinya, setiap VLAN bisa menentukan jalur terbaiknya masing-masing, sehingga penggunaan jaringan jadi lebih efisien dan tidak saling mengganggu. Lalu di sini ada STP port stage. STP port stage ini port yang tidak langsung aktif begitu saja. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, mulai dari blocking, listening, learning, hingga akhirnya forwarding.
Proses ini penting supaya jaringan benar-benar aman dari looping sebelum port mulai mengirim data. Lalu di sini ada port pass. Port pass ini adalah fitur yang memungkinkan port langsung masuk ke kondisi forwarding tanpa harus melewati tahapan STP seperti listening dan learning. Biasanya digunakan untuk perangkat seperti PC supaya bisa langsung terhubung tanpa menunggu lama. Oke, kesimpulan dari STP ini, jadi STP dan semua fitur pendukungnya bekerja sama untuk menjaga jaringan tetap aman dari looping, memilih jalur terbaik untuk data, serta menyediakan jalur cadangan jika terjadi gangguan. Dengan begitu, jaringan bisa tetap stabil, efisien, dan tidak mudah mengalami masalah. Oke, di sini materinya sudah selesai. Sekarang aku akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk implementasi jaringannya. Oke, aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer dan di sini aku udah bikin topologi yang terdiri dari 2 switch dan 2 PC. Aku juga udah isi IP address dari kedua PC-nya. Langsung aja kita masuk ke switch yang pertama di sini. Kita ke CLI, enable, konfigurasi terminal, hostname. Aku akan isi switch 1 aja sini. Lalu no ID, domain, lookup. Ini, lalu aku isi spanning, no spanning, free, VLAN 1. Oke, setelah ini juga diisi ke semua switch-nya ya. Oke, setelah aku isi ke semua switch-nya, langsung aku masuk ke PC, aku ke command prompt, lalu aku ping 192.168.1.2. Kita tunggu apakah hasilnya akan reply prompt walaupun tidak menggunakan spanning tree. Kita tunggu aja. Oke, di sini hasilnya itu request timeout, dan di sini lampu dari si portnya ini kedip-kedip karena kita tidak menggunakan atau tidak menonaktifkan si spanning tree-nya tadi. Jadi sekarang aku mau nyalain lagi spanning tree-nya. Oke, kita ketik di sini spanning tree. Ini langsung aku show spanning. Oke, di sini terlihat bahwa port FA1/1 ini alternate blocking. Ini jadi di sini sudah proses memblocking. Nah, di sini blockingnya di atas sini. Oke, ini adalah topologi yang pertama tentang looping. Jadi dia nge-looping dan dia nge-blocking gitu di situ. Dan sekarang aku udah nyalain spanning tree-nya kan. Jadi sekarang aku mau ngecek apakah akan reply from atau request timeout lagi. Cek ya. 92.168.1.2. Oke, di sini hasilnya reply from karena aku tadi udah nyalain spanning tree-nya, jadi hasilnya reply from dan hasilnya berhasil, berarti konfigurasi aku berhasil. Sekarang aku mau lanjut ke topologi yang kedua.
Oke, sekarang aku mau ngisi di switch-nya di sini. Kita isi VLAN 2. Di sini aku pakai 3 VLAN. Di sini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Salah satu itu default. Jadi gak usah diisi di sini. Lalu di sini kita interface portnya ke mode akses. Jadi interface FA2/1 switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 1. Ini lalu kita interface terangnya, interface change aja FA0/1, FA1/1. Begini, switchboard mode terang. Lalu kita nyalain VPS DP-nya, spanning tree mode VPS aja. Lalu ketik spanning tree VLAN 1 root primary. Lalu setelah itu spanning tree cos 19 interface FA0/1, baru spanning tree cos 19 kayak gini. Kita exit, kita cek dengan cara show spanning tree. Oke, di sini kita bisa lihat hasil dari cosnya itu di sini ya. Statusnya itu forward, semuanya forward. Oke, sini juga aku tadi tuh menentukan root bridge-nya juga, blocking port-nya juga, terus aku root port-nya juga, dan VPS tab-nya juga. Jadi di sini dikaliguskan. Tadi tuh blockingnya tuh ada di salah satu di antara ini. Oke guys, dari topologi ini tadi kita juga udah tentuin di sini tuh blocking portnya di mana, ada root portnya dan root bridge-nya juga. Dan topologi ini juga sekaligus manipulasi tentang topologi konfigurasi per VLAN spanning tree protocol. Jadi ini sekalian aja sama per VLAN spanning tree protocol. Jadi makanya tadi ada VLAN-nya, ada VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3-nya juga. Oke, lanjut aja kita ke topologi yang berikutnya, yaitu ada 2 topologi lagi, yaitu tentang port stage sama spanning tree port path. Oke, di sini ini ada topologi untuk port stage. Oke, di sini langsung aja kita di sini klik switch-nya cell I, lalu enable konfigurasi terminal. Lalu kita ketik di sini spanning tree mode VPS. Jadi kita nyalain dulu spanning tree-nya. Exit. Kita lihat di sini show. Oke, di sini pas Ethernet 1 itu forward dan pas Ethernet 2 itu adalah blocking. Nah, sekarang aku akan ketik lagi show spanning tree interface FA0/1 di sini. Ya, status dari pas Ethernet 1 ini adalah forward. Sekarang kita lihat pas Ethernet yang kedua, apakah berbeda? Di sini hasilnya adalah blocking. Oke, lanjut. Di sini aku akan tambahin satu switch. Ini untuk topologi yang port path. Oke, di sini kita enable aja. Isinya sama kayak konfigurasi yang tadi.
Bertulis di sini spanning 3 for pass. Sini tuh ada tulisan warning kayak gini. Ini interface FA03 supaya nyambung ke. Oke guys, di sini juga ada tulisan warning. Lalu setelah ini aku reset terlebih dahulu. Di sini show spanning 3 interface FA0/3 detail. Oke, di sini jadi tuh udah terlihat kayak info-info dari port 3 itu. Jadi MAC address-nya juga udah ada di sini. Terus ini forward delay-nya itu 0, timers-nya jadi dia kan port pass ya, jadi kayak cepat gitu. Jadi dia tuh nggak delay. Lalu aku di sini mau cek juga show running ini udah spanning tree mode STP VPST spanning tree extend system ID. Terus ini interface-nya di sini. Terus ini ada password connect for pass. Jadi ini adalah informasi-informasi yang tadi kita konfigurasi. Lanjut aja. Kita di sini show spanning tree summary. Oke, di sini tuh udah disable semua. Ada satu yang enable itu extension. Tapi di sini itu forwarding guys. Jadi di sini blocking jadi forwarding, dan tidak ada yang memblocking di sini. Di sini 0 ya, tidak ada yang memblocking. Listening juga nggak ada, learning juga nggak ada, forwarding import 3 ya. Oke, jadi dari topologi ini tujuannya itu agar switch bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya looping. Setelah itu STP akan menghitung jalur terbaik berdasarkan cost dari dua link yang ada, hanya satu yang akan dijadikan jalur utama atau forwarding. Sedangkan jalur lainnya akan diblokir atau blocking untuk mencegah looping. Jadi untuk port state ini itu untuk memastikan hasil konfigurasi saya menggunakan perintah. Tadi kan aku pas udah beres perintah itu aku langsung show spanning tree. Terus dari hasil tersebut terlihat bahwa satu port itu berstatus forwarding dan satu lagi adalah blocking. Jadi switch yang ini itu adalah blocking dan yang ini adalah forwarding. Itu untuk konfigurasi port state. Dan untuk port pass dari topologi port pass yang ini, jadi tadi tuh aku udah ngaktifin port pass pada interface yang terhubung ke PC menggunakan perintah spanning tree port pass agar port itu langsung forwarding tanpa delay. Jadi konfigurasi ini tuh bertujuan untuk mempercepat koneksi pada end device. Tadi juga udah dibuktiin bahwa tadi tuh nggak ada yang learning, nggak ada yang blocking, nggak ada yang listening, semuanya itu langsung forwarding. Jadi itu yang dinamakan dengan port pass. Jadi dia tuh nggak ada delay sama sekali, nggak ada blocking sama sekali, jadi dia tuh langsung aja ke forwarding. Oke, ini adalah topologi dari port pass dan port state. Sebelum ditambahkan satu switch dan satu PC, itu adalah port state. Dan setelah ditambahkan satu PC dan satu switch, dia menjadi port pass. Dan tidak ada delay dan tidak ada blocking. Oke, ini adalah konfigurasi dari topologi looping, topologi root bridge, root port, root blocking port, dan perfilan spanning tree protocol. Dan di sini ada topologi port state dan topologi port pass. Oke guys, gimana penjelasan dan implementasi jaringannya? Masih agak sedikit bikin pusing, tapi kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Sekian dari aku, thank you for watching and see you the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.